Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya, Kombatan Tani. Pada kesempatan hari ini saya mau berbagi pengalaman atau berbagi pemahaman tentang asam gibberellin, asam amino, asam humat dan lain-lain ya. Artinya yang bersifat hormon ya. Sebelum kita masuk pembahasan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang selalu mendukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, dan dilancarkan setiap urusannya. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, yang belum subscribe, jika video saya bermanfaat, jangan lupa subscribe dan dukung dan ikuti terus video-video saya selanjutnya ya. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Oke teman-teman ya, kita di sini mau memberikan mau memberikan pemahaman atau analisis dari saya sendiri ya. Ini pemahaman saya sendiri. Maaf saya tidak tahu untuk pendapat orang lain ya, tapi ini berdasarkan logika saya bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya terapkan, apa yang saya lakukan ini semua berdasarkan pemahaman saya sendiri ya. Jadi oke teman-teman ya, saya di awal tadi saya sampaikan bahwa apa itu asam gibberellin, asam amino dan asam humat dan yang bersifat hormon ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa zat-zat itu untuk asam gibberellin, asam humat dan sebagainya itu menurut saya itu adalah zat yang bersifat hormon ya. Jadi cara kerja hormon ini sebenarnya memacu tumbuh atau memberikan pembesaran terhadap sel-sel jaringan yang ada dalam tanaman, khususnya untuk untuk mempercepat transfusi makanan ya. Jadi penyerapan makanan itu akan bisa lebih cepat dan lebih banyak ketika kita menggunakan bahan-bahan yang bersifat hormon. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa hormon atau asam gibberellin, asam amino, asam humat dan yang lainnya itu sebenarnya bukan pupuk teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan salah tafsir bahwa ketika kita menggunakan asam humat, tanaman kita akan subur. Ketika kita menggunakan asam amino, asam gibberellin, tanaman kita akan subur. Itu salah ya. Jadi cara kerjanya itu hanya membelah sel ya. Artinya dengan bahasa kasarnya saya ini membelah sel atau memperbesar pembuluh jaringannya supaya terjadi kemampuan untuk menyerap makanan itu lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih banyak sehingga memiliki daya pacu tumbuh yang lebih besar dibanding keadaan normal ketika kita tidak menggunakan hormon ya. Jadi teman-teman ya, untuk sekedar informasi dari saya, sekedar pemahaman apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan ya. Jadi kita punya logika begini. Ibarat kita punya anak nih, anak ini kita berikan makan, kita berikan nafsu makan. Dia mempunyai daya nafsu makan yang cukup tinggi, tapi ketika tidak kita berikan makanan, otomatis tidak ada yang bisa dimakan, secara otomatis dia akan rusak ya. Nah, dia akan bermasalah. Begitu juga dengan tanaman ya. Ketika tanaman kita berikan asam humat, kita berikan asam gibberellin, kita pacu dengan harapan tumbuhnya lebih cepat, pertumbuhannya lebih subur, tapi tanpa kita berikan pupuk itu tidak akan pernah terjadi ya. Tidak akan pernah terjadi tanaman kita itu menjadi subur dan sehat. Nah, jadi paham teman-teman ya. Jadi intinya hormon atau asam gibberellin dan sebagainya itu hanya bersifat memperbesar jaringan atau merangsang tanaman ini untuk mempunyai nafsu makan, serapan makanan yang lebih besar. Jadi ketika kita tidak memberikan atau menyediakan makanan yang cukup di dalam tanah, atau kita tidak bisa memberikan makanan yang cukup pada tanaman itu, secara otomatis tanaman itu tidak akan pernah bisa tumbuh ya. Jadi justru yang terjadi teman-teman ya, ketika kita menggunakan hormon yang berlebihan atau hormon itu kita sering aplikasikan sementara tanaman kita tidak sediakan makanan yang cukup, itu yang terjadi adalah kerusakan teman-teman ya. Karena apa? Karena pada prinsipnya kalau menurut pemahaman saya bahwa hormon itu ketika kita aplikasikan dia akan memperbesar jaringan. Nah, ketika tidak ada penguatan dalam tubuhnya untuk nutrisinya kurang mencukupi, secara otomatis dia akan menjadi kejang ya, menjadi rusak, timbulnya dia akan mati ya. Jadi intinya teman-teman bahwa boleh kita menggunakan asam gibberellin, asam amino, asam humat, tapi dengan kapasitas yang atau dengan waktu yang tertentu ya. Kemudian jangan lupa bahwa asam humat, asam gibberellin dan sebagainya itu butuh yang namanya makanan. Jadi tanaman itu tanpa kita berikan pupuk yang cukup,
itu tidak akan pernah terjadi bahwa tanaman itu akan menjadi sehat, itu tidak mungkin. Nah, yang ada adalah kerusakan ya. Jadi teman-teman cara kerjanya itu ya. Jadi ada sebagian teman-teman dari di luar sana atau di sekitar saya mengatakan bahwa ketika kita menggunakan asam gibberellin atau asam amino itu tanaman cukup subur. Itu salah. Karena nggak hanya asam gibberellin ya. Karena asam gibberellin atau asam amino atau yang bersifat hormon itu cara kerjanya hanya memacu atau merangsang nafsu makan ya. Jadi tidak mungkin kita berikan asam gibberellin dan tanaman itu akan subur ketika kita tidak memberikan asupan makanan ya. Kita tidak menyediakan makanan teman-teman ya. Jadi seberapapun kuat kita memberikan asam amino, asam gibberellin atau asam humat, tapi tanpa kita memberikan makanan, tanpa kita menyediakan makanan yang cukup di dalam tanah atau yang nutrisi di dalam batang tanaman itu tidak mencukupi, secara otomatis justru dia akan mengalami kerusakan. Jadi teman-teman ya, buat teman-teman yang punya pemahaman bahwa asam amino atau asam gibberellin itu menjadi andalan, sehingga Anda menilai bahwa dengan menggunakan asam amino atau asam gibberellin atau asam humat tanaman Anda subur, itu salah. Nah, Anda boleh menggunakan asam humat, asam gibberellin atau asam amino, tapi dengan catatan sediakan makanan yang cukup. Ketika makanan yang cukup itu akan terserap oleh tanaman itu secara maksimal, itu baru tanaman itu bisa menjadi sehat. Tapi saran saya jangan gunakan asam amino atau asam gibberellin itu atau asam humat jenis hormon, jangan berlebihan karena itu bisa menimbulkan efek samping yang mencederai tanaman juga ya, yang merugikan tanaman juga ya. Oke teman-teman ya, sementara itu sudah dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa asam amino, asam gibberellin dan asam humat itu bersifat hormon dan cara kerjanya hanya memperbesar atau merangsang nafsu makan pada tanaman. Sehingga tanpa kita sediakan tanaman yang cukup, secara otomatis tanaman itu tidak akan mampu berkembang dan tidak akan mampu menjadi tanaman yang subur dan sehat ya. Sehingga kita juga yang mengalami kehancuran dan kita mengalami kerugian ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.